Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ISB sekalian. Berjumpa lagi di channel ISB Law Center. Salam bahagia untuk kita bersama. Sobat ISB sekalian, akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan pemberitaan terkait dengan adanya beberapa orang, sebut saja RS dan kawan-kawan ya. Setidaknya ada 3 orang yang mempersoalkan ijazah mantan presiden kita, yaitu Joko Widodo, yang diduga ijazah tersebut adalah palsu. Isu ini memang mencuat dan sudah cukup lama, tapi sampai hari ini isu tersebut masih bergulir, masih menjadi pembicaraan yang cukup hangat di media sosial, di media nasional gitu ya, terutama juga di media-media mainstream gitu. Lalu apa kepentingan kita untuk atau terhadap pemberitaan tersebut? Apakah kita merasa berkepentingan ataupun tidak ya? Itu lebih dalam mengetahui apakah benar ataupun tidak dugaan tersebut. Nah, tapi yang jelas kegaduhan itu sampai sekarang masih mencuat, bahkan merembet ke berbagai macam aspek. Yang terakhir sampai institusi perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah tersebut juga menjadi sasaran beberapa orang. Bahkan muncul sekarang itu satu gerakan emosi tidak percaya terhadap kampus atau perguruan tinggi yang notabene perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi yang besar gitu ya, perguruan tinggi negeri, sebut saja Universitas Gadjah Mada. Jadi persoalan ini sangat kompleks ya. Setelah beberapa waktu yang lalu persoalan ini kemudian dilaporkan kepada institusi kepolisian, bahkan saling melaporkan. Bahkan yang dituduhnya juga melaporkan. Dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo juga melaporkan terhadap tuduhan tersebut, gitu ya. Dan saat ini konon katanya sudah masuk dalam tahap penyidikan. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam problematika ya. Kalau kita tarik dalam konteks hukum misalnya. Di situ ada dimensi hukum pidananya karena kaitannya dengan surat ataupun dokumen atau akta otentik yang dipalsukan gitu ya. Yang kemudian juga bicara juga aspek dalam konteks ketatanegaraan sebetulnya gitu ya. Meskipun tidak berpengaruh terhadap secara signifikan terhadap proses ketatanegaraan saat ini dan ke depan karena Presiden Joko Widodo sudah purna tugas saat ini gitu ya. Apakah juga misalnya seandainya pun ijazah tersebut terbukti palsu, apakah juga ini akan membatalkan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo ketika saat ia menjabat? Karena dugaan kemudian adalah ijazah inilah yang dijadikan syarat bagi pencalonan dalam kontestasi pemilu, baik itu pemilu presiden, bahkan sebelumnya mungkin gubernur, bahkan sebelumnya juga wali kota. Ketika zaman wali kota Solo. Nah, jadi itu adalah konteks kejadian masa lalu yang sudah selesai gitu ya. Dan dalam perspektif hukum tata negara itu sebetulnya tidak akan mempengaruhi keputusan yang sudah dibuat. Namun seandainya pun saat ini misalkan terbukti itu palsu, maka konsekuensi hukumnya akan terjadi untuk saat ini dan ke depan, dan itu adalah konteksnya pertanggungjawaban pribadi secara pidana. Gitu kira-kira. Nah, saat ini kemudian tidak hanya personal daripada Joko Widodo yang digugat, tapi juga muncul ketidakpercayaan kepada institusi ya, perguruan tinggi, dalam hal ini rektor UGM itu sendiri. Nah, tinggal apakah muncul pertanyaan sekarang, bagaimana kemudian atau siapa lembaga mana yang bisa menerbitkan apa istilahnya keaslian daripada ijazah itu sendiri? Apakah institusinya atau bahkan juga pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. Bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah ini? Tentunya banyak kanal ataupun saluran yang bisa kita selesaikan selain daripada saluran hukum gitu ya. Karena ini sudah kadung termuat di publik, maka sedemikian sebaiknya persoalan ini diselesaikan melalui jalur hukum. Meskipun sebetulnya tim penasihat hukum Joko Widodo pada saat itu, karena ini sudah digugat melalui mekanisme hukum perdata gitu ya, sehingga
menurut penasihat hukumnya bahwa yang wajib membuktikan itu adalah seorang penggugat, gitu ya. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Nah, persoalannya ketika penggugat tidak mampu membuktikan, gitu ya, dan tergugat bersikap pasif dan tidak mau misalkan melakukan perlawanan atau membuktikan secara terbalik bahwa ijazah itu adalah asli, ini juga akan menjadi persoalan. Saya kira dalam konteks dimensi yang privat, gitu ya, tetapi karena kita melihat warga negara selain daripada pribadi Pak Joko Widodo, ia mantan presiden. Sebaiknya saluran ini dimanfaatkan oleh tergugat dalam hal ini Insinyur Haji Joko Widodo untuk membuktikan keaslian tersebut kalau memang itu asli, gitu ya. Sehingga publik akan bisa melihat secara transparan, secara terang benderang, gitu, yang didukung oleh proses pembuktian yang dilakukan melalui saluran peradilan perdata, yang harapannya ini bisa diekspos secara terbuka oleh publik, gitu ya. Sehingga dengan proses yang transparan dan terbuka, semua orang bisa melihat, gitu ya, bagaimana proses pembuktian yang ada di sidang peradilan itu sampai pada keputusan hakim, ya, keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga di situ problematika publik atau asumsi publik yang selama ini misalnya bertanya-tanya terkait dengan apakah ijazah tersebut asli ataupun tidak, itu bisa terjawab dengan harapan. Sehingga dengan demikian maka kegaduhan ini bisa segera terselesaikan. Sekian Sobat ISB sekalian, salam bahagia.